video yang menarik ya untuk dibahas mengenai Prabowo ya, dikatakan sebagai Jokowi tetap anggap Prabowo boneka. Menarik ini ya, oleh Edi Mulyadi, wartawan senior. Coba kita bacakan apa yang dia tulis dan nanti kita akan bahas juga ya. By the way, kepala saya agak sakit sedikit, nggak apa-apa ya. Cawe-cawe Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo makin terang benderang. Alih-alih legowo lengser dari kursi presiden, Jokowi justru terus berupaya mendikte. Terbaru, pada 19 September 2025, dia memerintahkan seluruh relawannya mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode. Instruksi itu jelas dan pasti bukan dukungan tulus. Si manusia merdeka Muhammad Said Didu menilai ini tantangan terbuka Jokowi kepada rakyat Indonesia. Jokowi ingin memperlihatkan bahwa dirinya masih berkuasa, masih bisa mengatur arah politik negeri, bahkan masih mampu menentukan masa depan Presiden Prabowo. Pertanyaannya, kenapa Jokowi begitu ngotot? Apa yang membuat dia tidak bisa diam? Panik. Jawabannya sederhana, panik. Ya, Jokowi dan keluarganya kini sedang panik karena terpojok. Tuntutan rakyat untuk mengadili Jokowi atas segala kebijakan selama 10 tahun kekuasaan semakin gencar. Mulai dari karpet merah bagi oligarki, penyerahan sumber daya alam ke asing, utang menumpuk hingga pengebirian demokrasi. Bukan hanya itu, gelombang desakan pemakzulan terhadap Gibran juga terus menguat. Posisi Gibran sebagai wakil presiden memang penuh cacat hukum sejak awal. Itu masih ditambah dengan riwayat pendidikan yang kusut dan ruwet. Ijazah SMA-nya tidak jelas. Lebih parah ketimbang bapaknya yang sudah parah. Jika tuntutan ini berhasil, maka Jokowi dan keluarganya ikut terseret. Reputasi dalam kurung maksudnya kalau dia merasa punya reputasi, jaringan bisa runtuh seketika. Yang paling mereka takutkan bahkan perlindungan politik langsung buyar. Karena itu wajar jika Jokowi panik. Dia butuh memastikan anaknya tetap menempel pada Prabowo. Jaminan itu bahkan sampai 2029. Paket Prabowo Gibran 2 periode adalah jaring pengaman terakhir dinasti Jokowi. Ancaman terselubung. Pegiat media sosial Lira, Naslira, menilai pernyataan Jokowi sejatinya warning terselubung bagi Prabowo. Pesannya clear. Kalau mau aman, jalankan skenario yang saya tentukan. Kalau tidak, Jokowi siap mengguncang politik. Ini bukan pertama kali. Pada 6 Juni 2025 silam, Jokowi sudah menegaskan bahwa pemilihan presiden adalah satu paket. Ancaman dalam tanda kutip ya, disampaikan saat wacana pemakzulan Wapres Gibran makin kencang. Artinya jika Gibran jatuh, Prabowo juga harus ikut jatuh. Inilah cara Jokowi menekan sekaligus menunjukkan bahwa dia masih merasa berkuasa. Hebat nih presiden. Kalau tuntutan rakyat makin besar dan berhasil, Jokowi serta keluarganya akan menghadapi masa sulit. Bukan tidak mungkin proses hukum menanti. Semua dosa politik dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat bisa diseret ke meja hijau. Inilah sebabnya Jokowi berusaha keras memastikan Gibran tetap di lingkaran kekuasaan. Selama anaknya aman, Jokowi merasa punya tameng. Selama paket Prabowo Gibran berjalan, dia merasa masih bisa bernapas lega. Jangan lupa pada 2021 lalu, lembaga internasional OCCRP bahkan menobatkan Jokowi sebagai finalis koruptor dunia. Label memalukan ini bukan main-main dan bisa jadi ancaman serius jika proses hukum kelak dibuka. Tapi rakyat tidak boleh terkecoh. Dinasti politik ini hanya akan memperpanjang penderitaan bangsa. Kita harus mengingatkan negeri ini bukan warisan keluarga Jokowi, bukan pula arena percobaan politik dinasti. Pada titik ini, publik menilai Prabowo pun sedang dipaksa berada dalam posisi sulit. Dia sudah menyatakan soal 2 periode adalah urusan dirinya dan Tuhan, bukan urusan pihak lain, termasuk tentu saja Jokowi. Itu sinyal bahwa Prabowo tidak mau dijadikan boneka. Kita harus dukung untuk sikap ini. Prabowo sedang menghadapi tekanan luar biasa dari dinasti politik yang tidak mau mati. Rakyat mesti berdiri di belakang Prabowo untuk menolak segala bentuk intervensi Jokowi. Sejarah harus mencatat Prabowo bukan sekedar perpanjangan tangan Jokowi. Dia harusnya adalah pemimpin yang berdaulat, punya jalannya sendiri.
Itulah sebabnya dukungan rakyat sangat penting agar dia bisa melepaskan diri dari belitan cawe-cawe yang kotor. Cawe-cawe Jokowi bukan lagi sekedar intervensi, tapi upaya mempertahankan dinasti dari ancaman runtuhnya legitimasi. Karena itu rakyat tidak boleh diam. Kita harus berdiri bersama mendukung Presiden Prabowo agar tidak tunduk pada tekanan keluarga politik yang rakus. Indonesia terlalu besar untuk digerakkan oleh satu orang, apalagi jika orang itu adalah Jokowi. Terlalu agung untuk dijadikan sandera oleh satu keluarga. Sudah saatnya kita hentikan politik dinasti demi menyelamatkan bangsa ini. Kita lawan Jokowi. Yogyakarta 21 September 2025, rupanya di Yogyakarta. Ya, saudara sekalian, memang selalu menjadi, pertama saya ingin mengungkapkan kekaguman dengan Jokowi dulu ya. Kagumnya apa? Kagumnya adalah setelah hampir 1 tahun lengser ya, tidak lagi menjadi presiden, kok dia tetap menjadi pusat kritik, tetap menjadi pusat pergunjingan, pusat kemarahan, pusat kejengkelan dan lain sebagainya. Bukan Prabowo Subianto ya. Jadi kalau saya melihat ya, sebenarnya rakyat atau pengamat lah yang lebih tepatnya jengkel juga sama Prabowo Subianto sesungguhnya. Kok menghadapi Jokowi saja tidak bisa. Cuma sepertinya kemarahan terhadap Prabowo itu tertunda karena masih ada Jokowi. Pengamat rakyat berharap dulu Jokowi dan Prabowo pisah. Clear, karena bagi pengamat ya, bagi sebagian orang, tidak semuanya tentunya, negara ini benar baru bisa berhasil seandainya Prabowo lepas dulu dari cengkeraman Jokowi. Prabowo memilih kabinetnya dengan kemauannya sendiri, bukan didikte oleh Jokowi atau geng Solo. Kita melihat misalnya, kita sudah senang Erick Thohir diberhentikan sebagai Menteri BUMN. Ternyata dikasih jabatan juga sebagai Menteri Olahraga. Hasan Nasbi sudah diberhentikan sebagai PCO, Kepala PCO, Presidential Communication Office. Ternyata dikasih jabatan yang lebih empuk sebagai Komisaris Pertamina. Yang kalau tantiemnya tidak dihapus bisa 40 miliar per tahun itu ya. Tapi untungnya tantiem sudah dihapus. Tetapi kita tidak tahu fasilitas apa lagi yang akan didapatkan. Yang jelas pendapatannya atau gajinya akan lebih besar dibandingkan sebagai kepala PCO gitu ya. Tanpa kerja yang lebih keras, tanpa harus nongkrong tiap hari di Pertamina begitu ya. Bisa menjadi pendukung politik di belakang layar terus-menerus karena tetap mendapatkan jabatan. Yang betul-betul ditendang ya cuma Budi Aris Setiadi, tapi kita tidak tahu nanti. Kemudian Abdul Qadir Karding, tetapi dia tidak mewakili PKB, tetapi dianggap mewakili Jokowi juga. Lalu yang paling penting Budi Gunawan yang dia bisa ada di dua kaki Jokowi dan kaki Megawati. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Kalau saya lihat ada dua kemungkinan untuk melihat ini semua. Jadi pejabat yang diberhentikan dan tidak lagi mendapatkan jabatan bisa jadi karena yang bersangkutan tidak menunjukkan loyalitas kepada Prabowo Subianto. Makanya diberhentikan karena loyalitasnya kepada Jokowi. Yang diberhentikan tetapi masih mendapatkan jabatan. Pertama, Prabowo ingin menghukum yang bersangkutan atau ingin menjauhkan yang bersangkutan dari penguasaan politik dia karena dia membutuhkan penguasaan BUMN misalnya, dia membutuhkan penguasaan PCO misalnya, tetapi orang tersebut sesungguhnya sudah loyal. Jadi Erick Thohir sebagai profesional dalam tanda kutip itu loyal kepada siapa yang jadi bosnya, dan itu ciri khas pengusaha. Hasan Nasbi juga begitu ya, loyal kepada bosnya, orang yang memberinya
makan dan kekuasaan. Mungkin seperti itulah, sehingga dia tetap diberikan jabatan walaupun kemudian dia diberhentikan atau digeser dari jabatan semula. Yang bagi banyak orang dengan pride tinggi itu penghinaan sesungguhnya, tetapi toh mereka tetap ingin berada di lingkaran kekuasaan karena pada dasarnya tuan mereka adalah penguasa. Jadi kalau penguasanya Prabowo, sesungguhnya mereka kalau disuruh memilih antara Prabowo dan Jokowi, mereka akan pilih Prabowo. Jadi bisa jadi sobat era sekalian, Prabowo sedang menguji ya orang-orang yang kira-kira masih loyal kepada dia. Jangan lupa, dia adalah bagian dari tim Jokowi 2019-2024. Dan dia berada dalam satu kabinet dengan orang-orang tertentu seperti Bahlil, kemudian ya banyaklah 17 menteri yang masih bertahan dalam era Jokowi itu. Itu adalah orang-orang yang berada dalam satu perahu dengan Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi. Jadi bisa jadi chemistry sudah terjalin, seperti misalnya terhadap Erlangga Hartarto misalnya. Ketika Erlangga lengserkan dengan ancaman 11 sprindik dan kemudian mereka datang ke IKN, duduk, ada drama Bahlil ngambil kursi ya kan, dan kemudian ada disindir bahwa dia suka ngambil kursi. Pada waktu itu konon Prabowo menggenggam tangan Erlangga Hartarto dengan mengatakan, sorry sir, I cannot help you. Dia bilang, dia minta maaf karena dia tidak bisa membantu, karena pada waktu itu dia juga anak buahnya Jokowi. Jadi kalau kita pakai perspektif yang optimistik, sesungguhnya Prabowo Subianto justru menunjukkan who is the boss, siapa bosnya sekarang. Jadi mereka-mereka yang dipertahankan itu adalah mereka-mereka yang masih menunjukkan loyalitas. Karena kalau misalnya Prabowo takut sama Jokowi, saya pakai bahasa apa adanya ya, maka Prabowo tidak akan memecat orang-orang seperti Budi Ari yang memang loyalitas sama Jokowinya nggak ketulungan. Tetapi toh dipecat juga, tidak menggeser Erick Thohir yang sebenarnya juga menjadi apa istilahnya, menjadi menteri yang barangkali bisa dieksploitasi karena menguasai BUMN misalnya. Walaupun Erick lucu juga karena dia menjalankan agenda pribadi selama menjadi menteri BUMN, tetapi dibiarkan juga oleh Jokowi. Pada waktu itu kan dia berpikir bahwa dia siapkan beberapa orang. Nah, Erick Thohir salah satunya disiapkan. Ternyata tidak cukup juga yang namanya elektabilitasnya, sehingga dia tidak memajukan Erick Thohir tetapi mendukung Prabowo Subianto dan kemudian menyorongkan anaknya. Karena berat bagi Prabowo Subianto, bagi Jokowi kalau seandainya Erick Thohir yang dia majukan, karena elektabilitasnya terlalu rendah. Karena walaupun dia menguasai state aparatus seperti polisi dan tentara, tetapi dia tetap membutuhkan calon yang populer, bukan calon dengan elektabilitas yang sangat rendah. Nah, Prabowo elektabilitasnya tidak rendah, ya. Oke. Karena itu saya menganggap justru kondisi ini terbalik, ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi, oleh Edi Mulyadi bukan Jokowi, bahwa sesungguhnya Jokowi panik terhadap dua kasus ini. Kasus ijazah yang mendera dirinya dan kasus ijazah Gibran yang mulai diungkit ke publik. Dia ingin terus memeluk Prabowo Subianto dengan alasan kemudian mengerahkan relawannya. Coba buat apa ada relawan mantan presiden? Kan lucu jadinya. Padahal dia tidak bisa lagi menjadi presiden karena sudah 2 periode. Kok ada relawan mantan presiden? Ada relawan Jokowi. For what? Tapi kalau dia berubah menjadi relawan Gibran, ya masih masuk akal karena Gibran masih punya peluang. Walaupun saya mengatakan
Harusnya tidak boleh ada yang namanya relawan yang memakai nama presiden dan wakil presiden, karena presiden dan wakil presiden itu adalah belongs to the republic, ya, bukan not belongs to the certain group in society. Jadi kata-kata panik dari Edi Mulyadi saya bisa maklumi. Dalam kepanikan itulah kemudian refleksinya adalah dia ingin terus memeluk, ya, Prabowo Subianto sebagai pegangan dan tidak ingin dipisahkan. Kemudian pihak-pihak status quo, saya tidak tahu Kodari misalnya, ya, itu ya akan terus mendukung karena mereka diuntungkan dengan status quo ini. Andai Prabowo Gibran tetap bersatu, mereka berpikir mereka akan tetap berada di barisan penguasa dan hidup tentu enak gitu, ya, dan kemudian menikmati kekuasaan. Mereka berharap bisa menikmati kekuasaan itu selama 20 tahun. 10 tahun masa Prabowo Subianto dan 10 tahun masa Gibran ketika nanti akan jadi presiden, dengan harapan bahwa Gibran sudah menjadi tokoh yang lain setelah 10 tahun menjadi wakil presiden. Itu yang pernah diharapkan oleh Kodari dan Denny JA kalau tidak salah ketika bicara tentang koalisi permanen 20 tahun itu. Karena sekarang mereka menjadi bagian dari pemerintahan, sedang menikmati kue kekuasaan, dan biasanya orang yang menikmati kue kekuasaan tidak lagi berpikir kritis. Berpikirnya adalah bagaimana kekuasaan tersebut terus berlangsung dengan formatnya seperti itu. Kecuali nanti kalau mereka ditendang oleh kekuasaan atau pembagian kekuasaan membuat mereka tidak puas. Sebagai contoh Denny JA, saya tidak tahu apakah dia puas atau tidak. Saudara sekalian, menjelang zuhur di sini, ya, alhamdulillah, walaupun ini rumah sakit rupanya ada masjidnya juga, ya, tetapi intinya adalah klaim bahwa Jokowi panik benar juga, karena hampir pasti kalau pakai pendapat Roy Suryo, ijazah Jokowi, baik Jokowi maupun Gibran bermasalah. Dan kalau Jokowi bermasalah, itu akan memudarkan legitimasi dan networkingnya langsung buyar. Kalau Gibran bermasalah dan kemudian sempat diinvestigasi dan kemudian diangketkan, bisa jadi kemudian ada impeachment atau pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi, perintah untuk mendukung Prabowo Gibran adalah perintah karena kepanikan di satu sisi, dan hal yang sebenarnya tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang mantan presiden, apalagi itu menyangkut anaknya sendiri. Harusnya dia membiarkan Prabowo dan Gibran bekerja tanpa berpikir bahwa harus didukung sampai 2 periode dan lain sebagainya. Ini bro, baru kerja 1 bulan dan kita belum tahu apakah berhasil atau tidak pemerintahan Prabowo Gibran ini. Biarkan rakyat nanti menilai pada akhir masa pemerintahan Prabowo apakah he is the real president, apakah he is only a puppet. Begitu saudara sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.